A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara dan saudari, aku membawa kedamaian dan salam kepada Anda dari Afrika Selatan. Jika Anda melihat peta benua Afrika, di titik yang paling selatan ada sebuah negara yang disebut Afrika Selatan. Di negara itu, di sana tinggal 500 juta saudara-saudara Anda. Atas nama mereka, aku mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara dan saudari, di zaman yang dipenuhi dengan peperangan ini, ketika kita mendengar tentang perang dan desas-desus tentang perang, tentang pembajakan dan penculikan, tentang pengeboman, telah saya kutip untuk Anda salah satu ayat Al-Quran yang paling militan. Di zaman yang dipenuhi dengan peperangan ini telah saya kutip untuk Anda salah satu ayat Al-Quran yang paling militan. Surat ini adalah surat Taubah. Surat Taubah. Taubah berarti pertobatan. Surat ini terdapat pada bab 9 di dalam Al-Quran. Bab ini adalah salah satu yang paling militan dalam Al-Quran. Apa yang membuat saya berkata begitu? Apa yang membuat saya berkata demikian? Terima kasih. Anda lihat, surat ini, surat Taubah, adalah satu-satunya bab dalam Al-Quran yang dimulai tanpa bismillah. Ini situasi yang luar biasa, bahwa setiap bab dalam Al-Quran dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Al-Quran dimulai dengan surat Al-Quran, yaitu Al-Fatihah. Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil nas, Bismillahirrahmanirrahim, Qul a'udzu birabbil falaq, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Bismillahirrahmanirrahim, Tabbat yada abi lahabi watab. Setiap bab dari Al-Quran dimulai dengan kalimat yang indah ini, dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Surat Taubah tidak diawali dengan bismillah. Ini hal yang menakjubkan. Salam yang indah. Pendahuluan yang indah. Tapi tanpa bismillah. Mengapa tidak ada kalimat bismillah di surat itu? Jadi kaum terpelajar kita, mereka mengatakan pada kita bahwa ini adalah tobat, pertobatan. Ini adalah suatu peringatan yang diberikan kepada kaum musyrik di Mekah. Mereka tidak mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin dan mereka melanggar perjanjian secara sepihak. Maka Allah memberikan mereka peringatan. Dia berfirman, kami memberi kamu waktu 3 bulan untuk memperbaiki diri. Jika tidak, pernyataan perang oleh Rasul Allah. Perang. Pada saat ia mencapai 3 bulan pertama, Allah berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ, dan memberikan pertanda yang jelas, berikan kabar baik kepada orang kafir, dan bi'azabin alim, hukuman segera datang. Ketika Allah Bari Ta'ala berfirman seperti itu, kita lihat bahwa kalimat bismillah tidak diperlukan. Sama halnya dengan yang kita lakukan. Saat kita berjalan, katakanlah istri atau putri kita berjalan di depan kita, dan seseorang merampas tas tangan mereka, dan Anda berlari menangkapnya, Anda menangkap pencuri itu, apa yang Anda katakan? Apa Anda katakan padanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Apakah itu? Saya orang tua yang baik hati, tapi jika Anda tidak mengembalikan tas itu, saya akan mematahkan lehermu. Apakah itu? Tidak. Jika Anda harus mematahkan leher atau lengan pria itu, Anda bilang, berikan tas itu, atau aku akan mematahkan lehermu. Jadi tidak ada kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak perlu. Sama halnya dengan Allah Bari Ta'ala. Sebuah deklarasi perang, peringatan, ultimatum.
Ketika Allah memberi ultimatum, dia langsung beraksi dan memperbaiki keadaan atau boom. Jadi ini surat yang sangat militan. Paling militan dalam Al-Quran. Akan tetapi Allah memberi peringatan sebelumnya dalam wahyunya. Dia sekarang mengawasi kita. Pertama pada kaum musyrik, sekarang giliran kita. Sekarang dia memusatkan perhatiannya pada kita. Dia berfirman, katakan pada mereka, katakan pada kaum muslim, katakan pada mereka hal itu. Kami dulu mengawasi kaum kafir, sekarang katakan kepada orang-orang ini. Orang-orang yang mengatakan bahwa mereka percaya padamu, beriman pada Allah, pada firman-Nya, pada wahyunya. Katakan pada mereka, in kana aba'ukum, apakah itu bapak-bapakmu, wa abna'ukum, atau anak-anakmu, wa ikhwanukum, atau saudara-saudaramu, wa azwajukum, atau istri-istrimu, wa ashiratukum, atau keluargamu. Wa amwalu niktaraftumuha, atau kehidupan yang kamu banggakan. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, atau kerugian yang kamu takuti dalam bisnismu. Wa masakinu tardawnaha, dan gedung-gedung tempat kamu bersenang-senang. Ahabbu ilaikum minallah, jika kamu mencintai salah satu dari hal tersebut lebih dari mencintai Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi, dan melakukan jihad di jalan Allah, dia berfirman, wa tarbasu. Kau tunggulah. Watarabbasu, tunggulah. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, sampai keputusan Allah datang. Untuk apa? Untuk kehancuranmu. Hatta ya'tiyallahu bi amrih, innallaha yahdil qaumul fasikin. Sesungguhnya Allah tidak akan membimbing orang-orang durhaka, orang-orang yang berdosa. Dia bicara tentang kita, tidak bicara tentang kaum musyrik, tidak bicara tentang Yahudi, tidak bicara tentang Nasrani, dia bicara tentang kita. Kalian, dia berfirman, kalian orang-orang berdosa dan tercela, kalian orang-orang durhaka. Allah tidak akan menolong kalian. Tunggulah. Situasi yang luar biasa. Kaum muslimin. Situasi yang luar biasa. Kaum muslimin mereka menunggu. Kaum muslimin. Kita pasti salah mengartikan firman tersebut. Allah berfirman, tunggulah. Apa? 800 tahun Allah memberi kita pemerintahan, kekuasaan, kewenangan di Spanyol. Di Spanyol. Kaum muslimin memerintah Spanyol selama 800 tahun. Mereka menciptakan taman, negeri yang sangat indah. Mereka menikmati kenikmatan hidup ini. Tapi mereka tidak melaksanakan apa yang diperintahkan mereka. Mereka tidak menyebarkan ajaran. Jadi setelah 800 tahun, kaum muslim memerintah. Mereka membunuh seluruh kaum laki-laki. Tidak ada satupun laki-laki yang tersisa di negeri itu untuk membenarkan azan. Setelah 800 tahun, Anda dapat bayangkan situasinya. Bahwa kau hidup dan memerintah bangsa selama 800 tahun, dan Anda memenuhi laki-laki. Dan tidak ada yang azan. Mengapa? Karena mereka tidak melaksanakan perintahnya. Allah berfirman, watarabbasu, tunggulah. Dan mereka menunggu. Menunggu kehancuran. Bangsa Arab ini, mereka adalah saudara-saudara kita yang memerintah Spanyol. Mereka adalah saudara-saudara kita. Dan mereka membaca Al-Quran. Dan mereka mengerti Al-Quran. Tidak seperti bangsa non-Arab. 90% dari kaum muslimin di dunia adalah non-Arab. Kita membaca Al-Quran seperti burung beo. Begitulah cara kita belajar membaca. Seperti burung beo. Kami membacanya untuk diberkahi oleh Allah. Allah akan memberkahi kita. Dia akan memberi kita pahala. Mungkin dia akan memberi kita pahala berlipat ganda. Namun sayangnya, kita tidak tahu apa yang kita baca. Kita tidak memahami perintahnya. Bangsa Arab ini, mereka membaca Al-Quran dalam bahasa ibu mereka sendiri. Mereka mengerti apa yang difirmankan oleh Allah. Namun mereka tidak mendengar peringatannya. Mereka membaca Al-Quran. Kam taraku min jannati wa uyun. Berapa banyak taman dan air mancur yang mereka tinggalkan. Wa zuru'u wa maqamin karim. Dan mendirikan bangunan-bangunan peringatan. Wa na'matin kanu fiha fakihin. Dan kekayaan dan kenikmatan hidup yang mereka nikmati. Kazalika wa awrathnaha qauman akharin, bahwa orang lain yang akan mewarisinya. Fama baqat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu munzarin. Baik langit dan bumi meneteskan air mata untuk mereka, tidak juga kenikmatan diberikan kepada mereka lagi. Ini satu-satunya yang Allah limpahkan. Berapa banyak taman dan air mancur yang mereka tinggalkan. Anda pergi ke Spanyol, satu-satunya hal yang dapat kita lihat di Spanyol adalah Alhambra, Granada, atau apa yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Anda lihat bangunan-bangunan peringatan itu. Anda lihat air mancur di sana. Dan taman itu dipelihara oleh nenek moyang kita.
Tak ada lagi yang Anda lihat di Spanyol kecuali pertunjukan matador. Dan hal lain untuk dilihat di Spanyol adalah pertunjukan matador. Kau tahu matador? Dan kastanyet. Anda tahu para wanita saat mereka menari dan mereka klik-klik dan mereka memegang sesuatu di tangannya. Selain itu tidak ada yang dilihat di Spanyol kecuali apa yang ditinggalkan nenek moyang mereka. Mereka membaca Al-Quran. Mereka mengulang-ulang ayat Al-Quran. Tapi orang-orang Mesir menertawainya. Kaum Fir'aun. Anda tahu berapa banyak taman dan air mancur yang mereka tinggalkan? Bangunan-bangunan peringatan? Kalian lihat orang-orang bodoh dari Mesir kemudian mereka menertawainya. 8 tempat, 9 tempat, tempat-tempat lainnya. Allah memilih mereka, menghancurkan Fir'aun dan pasukannya. Mereka amat bodoh telah mentertawainya. Mereka tidak mendengar peringatan tersebut. Mereka tidak tahu bahwa mereka dalam keadaan bahaya. Kalian berada dalam bahaya. Menertawakan orang-orang bodoh lainnya. Ini adalah sifat manusia, kita semua. Kita menertawakan orang lain, padahal kitalah orang-orang yang dalam bahaya. Mereka tidak mendengar peringatan. Allah berfirman, "Watarabbasu, tunggulah." Dan mereka menunggu. Untuk apa? Untuk kehancuran. Lalu mereka dihancurkan. Mereka dihancurkan. Di Timur Tengah, Raja Harun ar-Rasyid, Ma'mun ar-Rasyid. Negeri impian. Sangat indah. Baghdad, Samarkand, Bukhara. Pemandangan yang ada di sana saat itu tidak dapat dibangun lagi kecuali dalam film. Hollywood yang dapat melakukannya. Dalam kehidupan nyata tidak bisa dibangun lagi. Keindahan, orang-orang kaya. Kemewahan. Tidak ada lagi. Anda tidak dapat membangun itu lagi. Di perbatasan dengan Mongol. Kaum Tartar. Barbar. Kami menertawai mereka orang-orang bodoh. Kau tahu orang-orang bodoh itu? Apa yang dapat kau ambil pelajaran tentang Islam? Apa yang dapat mereka mengerti tentang Islam? Orang-orang Spanyol, apa yang mereka mengerti tentang Islam? Pemakan babi. Mereka semua pemakan babi. Siapa? Orang Spanyol. Mereka minum anggur, pemabuk. Apa yang dapat mereka mengerti tentang Islam? Orang-orang Mongol ini, kaum barbar. Apa yang mereka mengerti tentang Islam? Ini adalah masalah mentalitas. Allah berfirman, "Watarabbasu." Kaum muslimin ini adalah saudara-saudara kita. Mereka memelihara jenggot lebih indah dari jenggot saya. Ya, mereka sholat 5 kali sehari. Mereka juga bertasbih. Mereka pergi haji. Mereka berzakat. Mereka tidak minum minuman keras. Mereka tidak berjudi. Mereka tidak menari. Kaum muslim yang mengagumkan. Kaum muslim yang baik. Mereka kaum muslim yang baik. Mungkin sama baiknya dengan kita atau lebih baik dari kita. Tapi mereka tidak menyebarkan ajarannya. Mereka tidak menyiarkan ajarannya. Bahkan bangsa Mongol, kaum barbar. Apa yang bisa mereka pahami sebagaimana yang bisa dipahami nenek moyang kalian? Nenek moyang Anda sebelum Islam, zaman itu disebut zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Benar kan? Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Bangsa Arab ini, nenek moyang kita. Kau tahu mereka menikahi ibu tiri mereka. Apakah bangsa Spanyol melakukan itu? Mereka mengubur anak perempuannya hidup-hidup. Apakah bangsa Mongol melakukan itu? Pemabuk, penjudi, suka berperang. Mereka melakukan tawaf telanjang mengelilingi Ka'bah. Wanita parubaya. Belum lagi cawatnya. Wanita kulit putih ini mereka memakai cawat. Anda tahu bahwa pakaian dalam minim itu. Bangsa Arab ini mereka bahkan tidak memakai itu untuk mengelilingi Ka'bah. Alasan mereka sangat bagus. Mereka bilang, apa yang pantas kami persembahkan di hadapan Allah? Mereka bilang, jadi kami persembahkan diri kami yang telah diutus Allah di dunia ini. Sangat masuk akal. Mereka melakukan tawaf dengan telanjang, bangsa Arab ini. Allah merubah mereka melalui kitabnya Al-Quranul Karim. Tapi dalam wahyunya, dia bisa merubah hidup dan pelajaran mereka menjadi lebih kaya. Dia bisa melakukannya untuk kalian. Omong kosong. Kalian yang menikahi ibu tiri kalian. Kalian yang mengubur hidup-hidup anak perempuan kalian. Dia bisa merubah kalian. Tidak. Dia tidak dapat merubah bangsa Spanyol. Tidak. Dia tidak merubahnya melalui kalam Allah. Allah berfirman, kalian tunggulah. Tapi kadang-kadang Anda salah mengartikan hal-hal seperti itu. Allah mengatakan tunggu, tidak berarti harus menunggu. Ini peringatan. Contohnya seorang anak laki-laki di sini. Berusia 10 tahun atau 12 tahun, kami bilang, Paman tunggu. Aku akan memanggil teman saya dan kakaknya adalah jagoan yang paling ditakuti di Manhattan. Anda akan menunggunya? Dia bilang supaya Anda menunggu? Paman tunggu. Tidak. Itu tidak berarti Anda harus menunggu, bukan? Dia memberi Anda peringatan. Tapi Anda tunggulah. Tunggu kakak saya datang. Seorang pria Perancis sedang belajar bahasa Inggris. Dia berusaha untuk belajar bahasa Inggris. Dia duduk di gedung pencakar langit di Manhattan. Dia belajar bahasa Inggris. Baru saja datang dari luar negeri. Dia menguasai tata bahasa Inggris. Dia duduk di dekat jendela. Yang mendengar teriakan awas. Awas!
lihat keluar. Dan dia melihat keluar dan batu bata menimpanya. Untungnya ia tidak mati. Jadi apa artinya? Dia mengatakan, awas, lihat keluar. Jadi aku melihat keluar, ia bilang tidak. Orang Inggris itu bilang, kalau kami bilang awas, lihat keluar, artinya minggir. Dan hati-hatilah, jangan lihat keluar, lihat ke dalam. Salah pengertian. Anda pikir Allah membuat kita salah paham? Tidak, itu tidak. Dia memberi kita peringatan. Awas, lihat keluar, artinya hati-hati. Hati-hati. Siapa yang peduli? Dan inilah hukum Allah. Ada hukum. Allah memiliki hukum sendiri. Dia tidak terikat oleh hukum manapun. Tapi ada hukum. Segala sesuatu menurut hukum. Ada hukum tertentu. Di mana Allah memberikan kehormatan tertentu, posisi tertentu, status tertentu. Dan jika Anda tidak melaksanakan tanggung jawab Anda sesuai dengan status yang Allah telah berikan, Dia akan menggantikan tempat Anda dengan kaum yang lain. Dan kemudian mereka akan seperti kalian. Tsumma la yakunu amsalakum. Ini adalah hukum kebiasaan. Dalam sejarah agama umat manusia, Allah pertama memilih orang Yahudi. Dia memilih bangsa Yahudi, Bani Israel, untuk diberkahinya. Dia mengutus nabi-nabi kepada mereka. Dia menurunkan wahyu-wahyu dari 4 kitab suci, secara tegas kita percaya kepadanya. Kita mengatakan kita percaya pada Taurat, percaya Zabur, percaya Injil, dan kami percaya pada Furqan. Furqan adalah Al-Quran. Dari keempat kitab suci ini, 3 diantaranya 75% adalah kitab bangsa Yahudi. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, orang Yahudi. Zabur diturunkan oleh Nabi Daud alaihissalam, orang Yahudi. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, orang Yahudi. Yahudi. Dari semua nama nabi yang kita berikan pada anak-anak kita, nama-nama yang suci seperti Musa, Daud, Sulaiman, Ishak, ini adalah nama-nama orang Yahudi. Yahudi. Kita namai mereka dengan nama tersebut karena nama-nama Yahudi mereka. Karena ini adalah nama-nama hamba Allah yang saleh. Apakah itu Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud alaihissalam, Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Untuk itulah kita namai anak-anak kita dengan nama tersebut. Mereka adalah nama hamba-hamba Allah yang saleh. Kita namai anak-anak kita dengan nama Yahudi. Kami percaya dengan 75% dari kitab-kitab, hampir semua nabi yang kita kenal kecuali nabi kita Karim, Yahudi, dan Yahudi. Atau berasal dari keluarga Yahudi. Allah memilih mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Hai Bani Israel, ingatlah nikmat yang telah aku berikan kepada kalian. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Bahwa aku telah melebihkan kalian dari semua orang di bumi atas nikmatku. Allah telah memilih mereka. Dia memilih mereka untuk dilimpahkan ajaran dan hidup yang penuh kemakmuran di dunia. Tapi mereka membuat agama sendiri dan menghapus agama kalian. Kamu harus dilahirkan sebagai Yahudi untuk memeluk agama Yahudi. Anda tidak bisa menganut agama Yahudi. Anda tahu itu? Anda harus dilahirkan sebagai Yahudi untuk memeluk agama Yahudi. Pria kulit putih Afrika Selatan kadang-kadang mereka jatuh cinta pada seorang gadis Yahudi, dan gadis Yahudi tersebut dia akan bilang, tidak, aku tidak bisa menikah dengan Anda kecuali Anda memeluk agama Yahudi. Jadi mereka harus menjalani sebuah proses, mereka harus menguasai bahasa Ibrani, mereka harus belajar lebih banyak daripada rabi, imam. Ada seorang pria, ia menulis di koran pada usia 23 tahun, dia bilang, aku merasa kesakitan pada saat aku disunat untuk menjadi pakaju yang seutuhnya. Namun dia tetap saja orang Yahudi kelas 3. Dia tidak diterima. Anda boleh melalui semua proses, tapi Anda tetap orang Yahudi kelas 3. Itulah sebabnya agama Yahudi bukan untuk orang kulit hitam. Kami orang kulit hitam, Anda orang kulit hitam saudaraku, Anda sama sekali tidak diterima. Orang Arab seperti orang kulit hitam di negara saya. Jika dia Muslim, jika dia orang Lebanon beragama Kristen, ia seperti orang kulit putih. Lebanon Muslim, kulit hitam. Suriah Kristen, kulit putih. Muslim Suriah, kulit hitam. Yunani penganut Sipriot, kulit putih. Turki penganut Sipriot, bahkan dengan rambut pirang dan mata biru, dia seperti kulit hitam. Dengar. Itulah tandanya. Kami tidak membahas itu, kita membahas masalah kita sendiri. Maka Allah mengutus Nabi Isa alaihissalam, orang Yahudi di antara orang Yahudi, untuk menyampaikan kepada kaumnya bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa untuk membawa kenikmatan daripadanya. Inilah hukum Allah. Yastaqdim ghairu ummah. Kalian tidak melaksanakan perintah kalian, Allah memilih kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik dari seluruh umat manusia. Apa yang membuat kalian menjadi umat terbaik? Karena orang-orang mencintaiku? Saya orang Pakistan? Saya orang Bangladesh? Atau apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar.
Dia bilang karena kalian melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah. Jika ini adalah sifat-sifat kalian, kalian adalah umat terbaik. Begitu kehormatan ini diberikan kepada kalian, kalian mempunyai tanggung jawab tertentu. Tidak ada kehormatan tanpa tanggung jawab. Lihatlah imam. Ia memiliki tanggung jawab lebih berat dari muazin. Muazin memiliki tanggung jawab lebih berat dari tukang sapu, tukang bersih-bersih. Apa Anda setuju? Tidak ada kehormatan tanpa tanggung jawab. Kami dianugerahi predikat umat terbaik. Tidak ada tanggung jawab? Tanggung jawab ini adalah untuk menyiarkan ajaran ini. Dan jika tidak, Allah berfirman, Yastabdil qauman khairukum. Aku akan menggantikan tempat kalian dengan orang lain, tsumma la yakunu amsalakum, dan mereka akan seperti kalian. Omong kosong? Mereka tidak akan seperti kalian. Kalian tidak melaksanakan perintah, menyingkir saja. Kalian omong kosong. Setelah 800 tahun kalian tidak melakukan apa-apa. Di India kaum muslimin memerintah India selama 1000 tahun. Bahkan selama kaum partai berkuasa, kaum muslimin mendapat 1 kuota. Umat Hindu memperoleh 3 kuota. Mengapa? Kalian tak melaksanakan perintah. Kalian menanggung akibatnya. Setiap 2 suara setiap harinya merampas tempat umat saya dan tanah air saya. 2 suara per hari. Tidak ada orang Amerika yang akan percaya dongeng ini. Tampaknya seperti dongeng. 2 suara per hari. Mengapa? Kalian tak melaksanakan perintah. Anda masih tidak mau melaksanakannya. Tapi Nabi Isa alaihissalam, ia menyampaikan pada umatnya, dan kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa untuk mendapatkan kenikmatan daripadanya. Bangsa yang akan menghasilkan buah, Allah akan berikan kepada mereka. Kehormatan ini, dan kehormatan ini selama ribuan tahun. Allah berfirman, ambil dan berikan pada kaum yang lainnya. Dan ini sekali lagi Anda tahu, suatu ironi saat dia mengambil hak istimewa ini, dia berikan pada kaum yang lain. Kaum tersebut lebih rendah dari kalian. Anda tahu? Anda tahu itu? Kaum yang kalian hormati, Allah mengangkat kaum dari selokan dan debu untuk memimpin kalian. Pemakan babi ini, peminum anggur ini mempunyai hak istimewa. Bangsa Mongol ini, taruh mereka dalam debu. Campur mereka dalam debu, menghancurkan kerajaan kaum muslim. Bangsa Mongol yang sama. Di tangan mereka adalah kaum barbar, mereka melakukannya pada kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia mengambil, dia tidak benar-benar mengambil. Bangsa Yahudi melepasnya. Melalui perbuatan mereka, dia berikan kepada bangsa Arab. Dan mereka menghina bangsa Arab. Anda tahu itu selama 3000 tahun. Mereka berkata, Bapak Ibrahim, dia punya 2 istri, Sarah dan Hajar. Kita adalah anak-anak dari Sarah, istri yang sah. Anak-anak yang sah adalah Ishak. Dan Ismail adalah anak seorang wanita yang lahir. Seorang budak, seorang wanita dari ras Afrika. Wanita Afrika. Jadi mereka anak-anak yang haram. Mereka menyebut kami Hagrins. Orang Arab, orang Yahudi, orang-orang Kristen memanggil kami Hagrins. Artinya anak-anak Hagar. Dan Islam tidak ada lagi yang ada Hagarism. Agama bagi anak-anak Hagar. Orang Arab, Hagarism. Ini adalah nama baru yang mereka berikan. Sehingga Allah berfirman, benar, Hagarism ini kami menghinakan mereka, Allah mengangkat mereka menjadi pemimpin mereka. Ini adalah keputusannya. Inilah yang dilakukannya lagi dan lagi. Lihat, ketika ia mengganti kalian, dia mengganti kalian dengan kaum yang paling hina di sisi kalian. Ini adalah hukumnya untuk menunjukkan kepada kalian agar kalian bersikap rendah hati. Kalian semua, aku telah memberi kalian waktu 800 tahun. Selama ribuan tahun di India, kalian tak melaksanakan perintah. Menjadi kaum yang hina. Dia tidak turun dari tahtanya dengan membawa cambuk. Mengapa kalian tidak melaksanakan perintah? Tidak. Dia langsung bertindak. Kau jadikan ia orang yang hina. Dia tidak melaksanakan perintahnya. Ia melakukannya. Ia membuat kaum tersebut melakukannya. Dan siapa yang melaksanakan perintah itu untuk kita? Kaum yang paling hina di sisi kita. Kita telah salah menilai sebuah kaum. Kita telah salah menilai. Kita anggap rendah orang Afrika. Semua orang, bahwa kita semua, kau tahu, kami memiliki program. Kami sedang mendoktrin Afrika Selatan. Anda lihat, orang miskin di Afrika berada di posisi paling bawah. Orang kulit hitam dan orang kulit putih berada di atasnya. Kita ada di atasnya. Kita ada di atas orang India. Atau warna kulitnya kita di posisi nomor 2. Nomor 2. Orang kulit berwarna ada di atas kami karena ada darah kulit putih mengalir dalam dirinya. Posisi paling atas kulit putih. Jadi orang miskin Afrika berada di posisi paling bawah. India menganggap rendah kepadanya, orang kulit berwarna menganggap rendah padanya, dan orang kulit putih pun sama. Ini adalah perilaku umat manusia, menilai seseorang berdasarkan warna kulit. Dia tidak bisa diberi kesempatan. Jadi kita menghakimi dia dan mereka bilang dia orang yang paling hina. Tunggu saja. Allah berfirman, kamu tunggu saja. Kalian menunggu sampai keputusan Allah datang dan dia membalik keadaan.
Dan contoh lainnya, negara Amerika. Siapa yang berada di posisi paling bawah? Siapa? Hah? Ayo, katakan padaku, siapa? Orang kulit hitam. Lihat, orang Arab bilang negro, orang Pakistan bilang negro. Aku tidak bermaksud menghina, maaf. Anda tahu mereka sudah menyebutnya negro, negro, negro. Orang kulit putih bilang negro, orang Meksiko datang ke sini negro, dan orang negro berada di posisi yang paling bawah. Dia adalah orang yang paling hina di sisi kita. Semua ras, baik Yahudi, atau Pakistan, Hindustan, Arab, ada sedikit ras ini dalam diri kita. Kita memilikinya. Jangan menyangkal. Jangan bilang tidak. Karena aku tahu orang-orang saya, pastinya semua Muslim adalah bersaudara semua di seluruh dunia. Aku tahu itu. Itulah yang kukatakan. Tapi di dalam tubuh ini, masih ada sedikit Hinduisme dalam diriku. Selama 5.000 tahun darah Hindu masih mengalir di nadiku, nenek moyangku adalah orang Hindu. Rasis, kasta. Kita diprogram oleh lingkungan kita. Orang India, orang Afrika, orang kulit berwarna, orang kulit putih. Ini diprogram, didoktrin. Jadi ketika aku datang ke sini, aku melihat seorang pria kulit hitam di kantor bea cukai terkejut melihat saya. Terkejut. Anda tahu ini adalah satu-satunya hak prerogatif orang kulit putih. Ada saat di mana di negaraku aku tidak bisa menjadi sopir truk sampah. Aku tidak boleh mengemudi. Itu hak orang kulit putih. Dia harus melakukan itu. Aku tidak bisa menjadi tukang ledeng, aku tidak bisa menjadi tukang batu bata, aku tidak bisa menjadi tukang listrik. Percayalah, pada tahun 49 aku mengambil kursus servis radio. Aku tahu pasti bahwa ketika aku mendapatkan diploma, aku tidak akan bisa membuka praktek. Aku kursus. Ini semacam kegilaan yang aku miliki dan aku pikir aku tidak akan melakukannya. Ini salah satu kekonyolanku, aku melakukannya. Sudah tahu kalau aku tidak bisa mempraktekannya. Tapi sekarang sudah berubah. Ada orang yang bertanggung jawab terhadap tenaga kerja. Anakku menjadi seorang montir mobil. Sebuah perjuangan keras. Di masa mudaku aku tidak bisa menjadi montir mobil. Karena itu untuk orang kulit putih. Tukang ledeng, kulit putih. Tukang listrik, kulit putih. Tukang bangunan, kulit putih. Tukang kayu, juga orang kulit putih. Tak ada yang bisa aku lakukan. Aku hanya bisa menjadi pelayan atau menyapu jalan. Itu hak istimewaku. Sama seperti kalian. Aku yakin ini adalah kondisi kalian mungkin 50 tahun yang lalu. Jadi Allah mengatakan ini pelajaran yang bisa dipetik. Allah berfirman, Yastabdil qauman khair ummah. Ini pelajaran yang bisa dipetik. Saudara muslimku di sini, aku telah tiba di negara ini sejak 31 Oktober dan berkeliling dari kota ke kota. Dan Alhamdulillah, ini memberi dampak luar biasa pada para pendengar. Anak muda, kulit hitam, ia datang dan mendengarkanku, dan dia terpesona. Orang Arab, anak muda itu, mereka semua terpesona. Namun segera setelah kami makan malam setelah kuliah saya di malam hari, beberapa orang mengelilingi saya dan orang Paskitan berkata padaku, kenapa Anda mencampuri orang Kristen? Orang Arab berkata padaku, mengapa Anda tidak membiarkan urusan mereka? Untuk apa Anda berdebat dengan mereka? Orang Mesir berkata begitu, Suriah berkata begitu, orang Lebanon berkata begitu. Mereka ingin berdebat dengan saya sekarang. Mereka ingin membuat hidup saya sengsara. Kalian semua. Satu-satunya orang yang tidak melakukan hal itu kepada saya adalah orang kulit hitam. Dia mencintai saya, dia menghargai apa yang saya lakukan. Tapi kaum muslim, aku berkata, Anda berasal dari mana? India. Aku bilang pada Anda, berapa usia Anda pada saat itu? Tapi orang Hindu beruntung, Anda tahu itu? Anda adalah orang yang dikebiri. Di mana saja Anda selalu dikelompokkan. Saudaraku, aku berkata padanya, aku bilang Anda adalah hewan yang dikebiri. Anda bahkan tidak bisa menangis di negara itu. Anda tahu itu? Ada 120 juta muslim di India dan Anda bahkan tidak bisa menangis pada orang Hindu atau pemimpin kalian. Satu orang Hindu berbanding 6 dengan kami. Indira Gandhi sedang berusaha menghilangkan perbedaan ini. Lalu Rajiv Gandhi memberi mereka segalanya kecuali kemerdekaan. Jumlah mereka hanya segelintir. Mereka berjumlah 12 juta. Kita berjumlah 120 juta dan kalian bahkan tidak bisa menangis. Anda mencoba mengatur saya? Anda memiliki hak untuk memiliki apa yang saya lakukan? Tidak. Kalian seperti hewan dikebiri, siap untuk dibantai. Anda orang Mesir? Ya, saya orang Mesir. Aku berkatakan ya. Kalian orang Mesir memiliki 6 juta polisi. Kalian tidak dapat melakukan apa-apa dengan jumlah kalian 14 juta muslim. Kalian tidak dapat menerapkan syariah. Anda tahu itu? Anda berbicara padaku. Anda orang Libanon. Aku bilang Anda bicara padaku. Anda orang Suriah. Al-Assad mengkhianati kalian. Apa maksud kalian? Kalian pengecut. Tidak. Dia mengatakan apa yang telah terjadi pada kalian.
Allah mengatakan dalam Quran, apa yang saya lakukan pada kalian? Apa pertimbangan kalian? Nenek moyangmu, saudara-saudaramu, istrimu, keluargamu, apa? Ya, mungkin kalian punya istri, kalian belum mengemukakan hal ini padanya. Atau jika kalian memiliki saudara ipar Kristen dan kau mengusir mereka, itukah pertimbangan kalian? Hidup yang indah, kehidupan yang nyaman yang kita miliki, itu pertimbangan Anda. Kekayaan kalian, usaha kalian, itukah pertimbangan kalian? Allah bertanya padamu, Habbu ilaikum minallahi. Jika kalian mencintai hal-hal ini lebih dari mencintai Allah dan dari mencintai Rasulnya, apapun yang diperintahkan pada kalian, kalian tidak mau melaksanakannya dan melakukan jihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Hah? Apa itu jihad? Kalian bahkan tidak bisa membuka mulut. Kalian ingin berperang? Allah menjanjikan pada kalian, liyuzhirahu 'ala dini kullih. Dia akan menghancurkan mereka semua, mengalahkan semuanya. Kullih, walau karihal kafirun. Dan kembali kalimat yang sama dia berkata, dan dia mengulangi lagi kalimat yang sama dalam Al-Quran. Yaitu firmannya yang berbunyi, Huwallazi arsalalahu bilhuda. Dia mengirim dengan petunjuk, wadinil haq, dan dengan agama yang benar, liyuzhirahu 'ala dini kullih. Berlaku bagi semua akal sehat, setiap pandangan hidup, setiap gaya hidup yang lain. Apakah itu agama Hindu, Buddha, Kristen, feminis, Yudisme, setiap isme, Islam menguasai mereka semua, mengalahkan mereka semuanya. Wa kafa billahi syahida. Dan dia membuat Allah untuk menjadi saksi atas kejadian ini, bahwa ia akan membuat ajaran ini menyebar luas, dengan atau tanpa dirimu. Kalian pikir Allah menunggu kalian? Dia bergantung pada kalian. Dia mengakui bahwa dia merahmati kalian dan saya. Omong kosong jika kita melayaninya, melakukan pekerjaan seorang nabi. Dan jika kalian semua melakukannya, jangan khawatir. Jangan khawatir, kalian sudah pergi. Kita kehilangan 2 juta orang Arab di Amerika. 100 tahun yang lalu kita kehilangan mereka, 2 juta orang Arab. Orang Muslim, kita kehilangan mereka. Mereka datang ke sini, menikah dengan wanita sini, dan mereka menjadi kebarat-baratan. Dan mereka semua mulai menari, mulai makan babi, minum alkohol. Kita kehilangan 2 juta orang Arab. Generasi baru ini insya Allah tidak akan begitu. Tapi semangat militansi yang terbentuk di antara kalian tidak mendapat dukungan cukup. Demi pekerjaan yang baik, demi kehidupan yang nyaman, Allah mengatakan bahwa kita lebih mencintai hal-hal ini. Kalian bersedia melepas kehidupan kalian, usaha kalian. Ini adalah pertimbangan kalian. Dia bilang kalian tunggu. Kalian tunggu sampai keputusan Allah datang untuk kehancuran kalian. Saudara-saudaraku, aku minta jangan tunggu. Allah tidak ingin menunggu. Dia ingin kalian sadar, bangkit, dan bantu orang kulit hitam saudara kita, angkat derajat mereka, dan Allah Ta'ala saya dapat melihat tanda-tanda mereka. Bukan kita. Kita telah menghormati kaum kita. Kalian tahu orang Muslim di Bangladesh dan Pakistan dan Mesir dan juga Timur Tengah? Aku bilang kita telah menghormati kaum kita sejak dulu, selama ribuan tahun. Ribuan tahun. Kalian semua akan hancur. Kehancuran ini, reruntuhan ini telah tiba. Kalian menunggu kehancuran kalian sendiri. Ya, kalian tidak punya hak. Kalian tidak punya hak untuk menghakimi. Saya katakan kalian tidak punya hak. Jika ada orang yang boleh menilai kita, hak itu pada orang kulit hitam. Dia memiliki hak untuk menghakimi. Dia berhak menilai. Dia telah mendapatkannya. Allah telah memberikan padanya. Kalian tahu itu? Dia satu-satunya orang yang berani melawan orang kulit putih Amerika. Orang Texas ini, hakim bertinggi badan 8 kaki. Dia berani berdiri di depannya, bicara padanya, dalam bahasanya sendiri, dalam bahasa sehari-hari, dan mengalahkannya. Jadi untuk usahanya itu, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga kalian tahu, seandainya dia tidak terlalu militan, setidaknya kita mempunyai pengertian itu. Kesabaran untuk menjaga mulut besar kita. Jika kalian tidak dapat melaksanakan perintah, diam saja. Biarkan orang lain melaksanakan perintah. Mengapa kau melakukan ini dan mengapa kau melakukan itu? Karena Anda tidak pantas menghakimi. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah Saudara Ahmad Didat. Insya Allah sebelum kita memulai sesi tanya jawab, saya ingin memberi sedikit komentar bahwa kita, kaum muslimin di wilayah ini, dan khususnya di wilayah masjid ini, tanpa memandang suku bangsa, warna kulit, dan juga latar belakang kita berusaha keras. Insya Allah untuk membagi waktu kita untuk sama-sama mencintai satu sama lain bersama-sama demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengingatkan Anda semua juga diri saya sendiri bahwa hari ini alhamdulillah jutaan orang di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin pertemuan kita di sini adalah salah satu cara untuk merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Semoga Allah menjadikan kita di antara sahabatnya di akhirat, insya Allah di surga. Sebelum mulai mengajukan pertanyaan, saya ingin mulai dengan satu pertanyaan yang melintas di benak saya, jika diizinkan insya Allah. Saya ingin memberikan sambutan hangat pada saudara kita Ahmad Didat. Beliau sangat terkenal karena perdebatannya dengan kaum non-muslimin. Berdasar pengalamannya, apa saran beliau pada seorang muslim biasa yang tidak punya pengetahuan? Itu adalah pertanyaan nomor 1. Dan nomor 2, apa nasihatnya kepada kaum muslim yang mempunyai pengetahuan lebih ketika mereka terlibat dalam perdebatan dengan kaum non-muslimin terkait dengan Islam atau keyakinan lain? Terima kasih sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia berbicara atas kehormatan menjadi kaum yang terbaik, yaitu di ayat khairu ummati, itu hanya setengah ayat. Dan semua orang menangkap setengah ayat tersebut. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Titik. Semua orang yang Anda dengarkan akan berhenti di wa tu'minuna billah. Tidak ada yang menyelesaikan membaca ayat tersebut. Kita juga sama seperti orang Kristen. Mereka hanya membaca setengah dari ayat dan mereka mengembangkan agama mereka. Mereka berkata, jiwa yang berdosa akan mati, titik. Dan mereka mulai mengembangkannya, sama halnya dengan kita. Seperti ayat, wa tu'minuna billah, kita beriman kepada Allah, titik. Jadi pertanyaannya, kenapa kau mencampuri urusan orang Kristen? Jadi jawabannya ada pada paruh kedua dari ayat tersebut. Allah berfirman, walau amana ahlul kitabi lakana khairul lahum. Tetapi jika orang-orang yang terdapat di kitab, yaitu orang Yahudi dan Kristen, dan mereka merusak Al-Quran, itu lebih baik bagi mereka. Dengan kata lain, akan lebih baik untuk kalian. Orang-orang ini adalah yang paling pantas, Allah berfirman. Mereka lupa menerima pesan. Orang Yahudi dan orang Kristen dipersiapkan untuk menerima pesan. Dan kalian tidak menyebarkan pada mereka. Walau aman ahlul kitabi lakana khairul lahum minhumul mu'minun. Di antara mereka ada satu saat, sesuatu yang tidak ingin saya katakan. Saya merasa berat bahwa di antara orang Yahudi dan orang Kristen ada saat-saat itu. Kaum yang baik, kaum yang tulus, kaum yang beriman, kaum yang jujur. Di antara mereka Allah berfirman, wa'aksaruhumul fasiqun. Tetapi sebagian besar dari mereka orang-orang sesat. 2 kali. Ide yang bagus jika saya punya waktu untuk memberi kuliah di antara orang Kristen di sana. Terutama malam ini saat saya berada di sini, jika mereka memberi saya kesempatan, Muhammad paling agung, saya ingin menunjukkan pada Anda, saya ingin berdebat dengan mereka. Apa yang akan mereka katakan tentang kalian semua. Kita takut untuk menyerang keagungan atas Nabi kita takut untuk menyerang di kota New York. Ini adalah kota New York. Saya lupa di mana saya berada. Saya mewujudkan impian saya. Ini adalah New York. Ada perusahaan penerbitan Hart di sini. Michael Hart telah menulis sebuah buku. 100 tokoh terkemuka. 100 tokoh terkemuka. 100 tokoh terbesar dalam sejarah. Dia membuat daftar 100 nama orang terhebat di dunia. Orang paling berpengaruh sejak zaman Nabi Adam alaihissalam hingga saat ini. Kemudian dia menempatkan mereka berdasarkan pengaruh, senioritas, dan inilah nomor 1 dan sebagainya, nomor 9 dan seterusnya, 99 dan seterusnya. Dan dalam daftar itu, dia menempatkan Nabi kita Muhammad SAW pada urutan nomor 1. Anda tahu itu? Di kota Anda ini. Saya beli buku tersebut $15 sekitar 5 tahun yang lalu. $15, setebal 572 halaman. Anda tahu? Apa yang membuat dia berkata begitu? Kita harus menganalisa, kita tidak punya waktu. Times Magazine, 15 Juli 1974. Siapakah pemimpin terhebat dalam sejarah? Orang lain memberi pendapat mereka. Menurut pemahaman dan penilaian, di antara mereka adalah Julius Masserman, seorang analisis psikolog dari Amerika. Profesor di Universitas Chicago. Dia menempatkan Nabi Muhammad di urutan nomor 1, Muhammad. Pemimpin terhebat sepanjang masa, Muhammad. Dan dia sedikit menambahkan apa yang dilakukan Nabi Muhammad sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Pahlawannya berada di urutan nomor 2. Orang Kristen ini, Muhammad nomor 1, juru selamatnya ada di nomor 3. Lihat, kalian. Aku bilang kalian takut untuk menyampaikan hal itu. Bahwa Muhammad adalah manusia terhebat yang pernah ada. Allah tidak malu. Ia berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ini dikarenakan Muhammad memiliki rasa cinta yang paling tinggi. Allah menjadi saksi musuh-musuh orang Yahudi dan Kristen. Mereka bersaksi. Akan tetapi kalian benar-benar kaum pendusta. Kalian tidak mau mengakui Muhammad sebagai yang terhebat. Aku tahu itu dari mulut kalian. Saya punya pengalaman tentang itu.
Jadi Allah berfirman dalam Al-Quran, di antara orang Yahudi dan orang Kristen, ada orang-orang baik. Jadi ada dua jenis orang yang berbeda. Saya akan tunjukkan misalnya orang Yahudi yang baik dan orang Kristen yang baik. Mari kita mulai dengan orang Kristen yang baik. Buka Quran. Katakan padanya, jika Anda tahu kita percaya kepada Yesus. Ya. Mungkin dia merasa kaget dan kagum. Mungkin dia berpikir kita sedang mencoba menolong dia. Kita mencoba mendapatkan sesuatu darinya. Mungkin sebatang rokok atau sesuatu yang lain. Kau tahu kita percaya kepada Yesus. Ya, kau tahu. Apa yang dikatakan Al-Quran? Dikatakan tidak. Berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryamu. Malaikat berkata, oh Maria yang maha kuasa telah memilih kamu. Inna Allah astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Menyucikan kamu, memilih kamu di atas semua bangsa manusia. Maryam ibunda Yesus, Allah berfirman dalam Al-Quran, adalah wanita yang dipilih atas para wanita dari segala bangsa. Saya bilang sekarang jelaskan. Kehormatan seperti ini tidak akan diberikan kepada Musa, ibunda Yesus. Bahkan dalam Alkitab pun. Kami mempunyai surat dalam Al-Quran, yaitu surat Maryam dalam bab Maryam untuk menghormati nama ibunda Yesus. Tidak ada kitab lain. Ada 66 kitab dalam Alkitab Protestan dan 73 kitab Katolik Roma. Tidak ada buku tentang Maryam. Anda tahu itu, ya kan? Sama sekali tidak ada. Sungguh saya seorang yang sesat. Sekarang saya perlihatkan pada Anda buku saya. Dapatkan buku-buku ini gratis. Dan saya beritahukan kepada orang-orang Amerika, silakan cetak ulang buku itu. Ada yang salah dengan mentalitas. Kalian orang-orang sakit yang dikebiri. Saya beritahu kalian. Mereka menulis surat pada saya tentang buku saya ini. Apakah ada yang salah dengan Alkitab? Saya mendapat surat dari masyarakat luas di sini. Dia bilang buku Anda terlalu militan. Jadi saya bilang baiklah, ubah saja. Kalian memiliki pengetahuan dasar. Jika kalian ingin mengubah beberapa kata, seandainya aku mengumpat seseorang, Anda tahu saya menggunakan bahasa barbar yang tidak sopan karena saya tidak berpendidikan. Saya tidak kuliah di universitas, saya hanyalah orang awam dan saya belajar sendiri tentang hal ini. Jadi, aku bilang dengar, saya tahu kalian berpendidikan, kalian mengikuti pelatihan, kalian mengikuti psikologi, filsafat, semua hal yang penting yang kalian pelajari. Aku bilang, kau perbaikilah. 5 tahun, 10 tahun dari sekarang mereka belum melakukannya. Jadi apa alasan untuk tidak membawa dunia Kristus dalam Islam? Dia mengatakan, penyaliban, mucifixion, siapa yang memindahkan batu, apa tanda Yunus, semua kewajiban ditujukan pada mentalitas orang Kristen. Kalian, jika kalian ingin melaksanakan perintah tidak ada cara lain. Saya bilang tidak ada cara lain. Saya melewati jalan ini dengan kudus yang mengatakan ini adalah salah satu cara. Aku bilang kau tahu, tidak ada cara lain jika kalian ingin pindah. Bersama Yahudi dan Kristen, Anda harus membaca buku saya. Tidak ada hak cipta, silakan cetak ulang, jual. Lakukan apa yang Anda suka. Tetapi Anda tidak berdaya jika Anda ingin melaksanakan perintah. Saya bilang tidak ada cara lain. Anda harus membaca buku saya. Kenapa? Karena saya berkecimpung di bidang ini selama 40 tahun. Aku sedang di medan pertempuran selama 40 tahun. Saudara-saudara kita memiliki cukup pengetahuan. Hadis, Quran. Saya sangat salut. Alhamdulillah. Jadi sekarang, pendosa sesat salah satu cara adalah orang yang baik yang mengajarkan Islam. Keindahan Islam. Sampaikan. Sampaikan padanya tentang ajaran kami. Sampaikan padanya tentang cara hidup kita, perilaku kita, budaya kita. Anda tahu kita adalah kaum yang paling higienis di dunia. Orang paling higienis. Sayangnya, kita terikat dengan gaya hidup Amerikanisasi. Anda lihat, ada perumpamaan saat Anda mengikat seekor kuda ke keledai. Kuda tidak dapat makan seperti keledai. Dan ketika ia mengangkat kepalanya, mencoba berperilaku seperti keledai. Itulah kita. Dalam lingkungan ini kalian bertingkah seperti keledai. Dalam kebersihan Anda. Anda tahu saya berkunjung ke sebuah rumah seharga sekitar $500 juta. Tidak ada fasilitas air di toilet. Anda tahu itu? $500 juta dan tidak ada tangki air di toilet. Anda tahu itu? Ya. Tapi saya tidak tahu. Ternyata ada jacuzzi besar sekali. Apakah setiap kali Anda buang hajat, haruskah Anda pergi ke jacuzzi? Hah? Ternyata 2 kamar mandi di rumah, lantai atas bawah, saya pergi ke lantai atas tidak ada air. Saya pergi ke lantai bawah tidak ada air. Tidak ada fasilitas air. Seperti yang Anda lihat, Anda menjadi seekor keledai. Anda masih seorang muslim, tapi Anda berperilaku seperti keledai. Kebersihan kita, kebersihan secara Islam, paling bersih di dunia. Ketika buang air kecil kita bersihkan, ketika buang air besar kita bersihkan diri. Sebagai pria yang sudah menikah, Anda berhubungan dengan istri Anda menjadi basah dari rambut sampai kaki. Kalau tidak boleh pergi ke masjid, kita tidak bisa membaca Quran. Apakah Anda tahu itu?
Sampai para misionaris ini datang ke saya beradu pendapat, berdebat dengan saya. Dia bertanya apa yang telah Muhammad lakukan untuk Anda. Pria itu bilang, Anda tahu Kristus melakukan ini untukku. Aku dulu pemabuk, sekarang tidak lagi. Saya dulu penjudi, sekarang tidak lagi. Aku dulu pria panggilan, aku dulu gay yang disodomi. Aku bukan gay lagi sekarang. Saya bilang, selamat. Selamat untuk Anda. Bagus itu. Anda pernah berada di selokan, Anda berhasil keluar. Selamat. Dia bertanya padaku, apa yang telah Muhammad lakukan untuk Anda? Itu pertanyaan sangat bagus. Anda tahu, ada pepatah yang mengatakan Muhammad tidak melakukan apa-apa untuk Anda. Itu implikasi dari pertanyaan tersebut. Apa yang telah Muhammad lakukan untuk Anda? Dia bilang, dia tidak melakukan apa-apa. Apa yang bisa saya lakukan? Saya harus memukulnya dengan palu? Ini pikiran yang cerdas. Bukan yang satunya. Mereka dapat mengambil yang manapun. Jadi aku bilang, Anda tahu, Anda berpakaian bersih dan rapi, melihat setelan yang Anda pakai, saya bisa mengira Anda seorang perempuan. Saya mengira begitu. Dia tampak seperti perempuan. Hanya pakaiannya yang memberitahu saya bahwa dia seorang pria. Saya bilang, Anda tahu, ketika saya membersihkan dagu saya bilang, bersih seperti dagu Anda. Ya, bersih seperti dagu Anda. Muhammad mengajarkan saya kebersihan. Di negara seperti ini beliau membuat saya sadar. Segala keperluan, setiap keperluan, air. Tapi kalian telah meninggalkannya. Di Amerika ini, kalian telah meninggalkannya. Masyarakat telah meninggalkannya. Kalian telah berperilaku seperti keledai. Saya melihat ini masalah bagi saya. Tentu saja, Anda tidak peduli dengan orang tua seperti saya. Saya bilang Anda telah menyimpang. Apa yang bangsa Arab katakan? Ketika 200-400 tahun yang lalu, kita jaga kebersihan. Tapi bangsa Arab telah melupakannya. Percayalah, saya sekarang mengatakan apa yang mereka belum lakukan. Dan mereka melakukan perjalanan dari Madinah ke Mekah dengan bus AC, memakai pakaian ihram. Dan saya lihat dua orang ini datang dari Amerika. Orang Arab bilang pada saya, dan mereka datang dari Zambik. Mereka datang dari Prancis, dan semua berpakaian ihram. Kami pergi ke Mekah dari Madinah. Dengan bus yang nyaman sekali. Mereka memanggil kami, dan sekarang mereka mengangkut kami. Dan di dalam bus, saat kita sedang berbicara dengan pakaian ihram, saya melihat semua orang punya bulu di ketiaknya. Orang Arab. Jadi saya bertanya, apa ini? Apakah saya harus jadi, ada apa dengan kalian? Dia telah lupa. Saya bilang, dia telah lupa. Lupakan hal itu. Anda lihat, kami harus kembali mengajarkan pada kalian apa yang nenek moyang kalian ajarkan padaku. Sekarang, saya akan mengajarkan kalian. Jangan tersinggung. Pendatang baru ini memberitahu kami, pendatang baru ini insya Allah, saudara yang berkulit hitam ini akan mengajari kita. Mereka akan mengajari kalian. Lihat, apakah ini Islami? Apakah kalian suci? Apakah kalian bersih dengan kondisi yang kamu datangi? Kondisi yang menuntut usaha untuk masuk ke toilet dan untuk menggunakan air, usaha keras. Anda harus berusaha keras. Ada apa dengan Anda? Ada apa ini? Kalian dapat menciptakan suatu industri untuk memenuhi kebutuhan kita. Kami melakukannya di Afrika Selatan. Saya tidak akan membuang-buang waktu Anda. Maaf. Saya terlalu antusias. Maafkan saya. Ya, silakan saudara. Terima kasih atas waktunya. Saya melihat selebaran Anda berdebat dengan orang Kristen. Bagaimana Anda bisa berdebat dengan dia? Bisakah Anda menceritakannya pada kami? Terima kasih. Alhamdulillah, ada sekitar 5-6 ribu orang datang ke pertemuan tersebut. Kebanyakan mereka adalah orang Kristen. Kebanyakan mereka adalah pemuja Jimmy Swaggart. Dia orang hebat. Dia penginjil terbesar yang dihasilkan umat Kristen dalam abad ini, di zaman ini, hari ini. Dan aku kira tidak ada yang lebih hebat daripada dia. Anda tahu tulisan-tulisannya, pidatonya, karismatik. Dia mampu membuat orang merasa gembira dan menangis. Dia bisa membuat orang mengikuti apa yang dikatakannya. Dia hebat. Tapi kebenaran itu tidak berada di pihak kita. Itulah satu-satunya keuntungan yang kita miliki. Seperti firman Allah dalam Al-Quran, Bal naghzibu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq walakumul wailu mimma tasifun. Kebenaran berada di pihak yang keliru, itu mengacaukan otaknya. Begitulah, alhamdulillah. Anda harus berusaha mendapatkan kasetnya, kami harap Anda menikmatinya. Insya Allah Anda menikmatinya. Dan secara sejarah, kita akan mampu. Dan untuk anak-anak kita selama rekaman berjalan, ia akan melaksanakan tugasnya. Apakah ada pertanyaan dari yang lainnya? Baiklah. Silahkan saudara. Yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana Anda menangani orang Kristen yang memiliki Quran sebagai dasar pedoman? Itu saja. Sekarang ini adalah gejala orang sakit. Wa aktsaruhumul fasiqun. Ketika Anda berbicara tentang Al-Quran, ia bilang, apa ini? Kami menjawab, ini adalah wahyu Allah.
Siapa yang menerimanya? Kami bilang Muhammad. Muhammad SAW. Dia memiliki begitu banyak istri. Anda tahu, jiwanya ada mata pedangnya. Quran itu disalin dari bangsa Yahudi dan umat Kristen. Nah, mereka adalah pendosa sesat. Membaca Al-Quran di satu sisi, lalu mengutipnya. Jangan membawa ke medan pertempuran. Gunakan kitabnya sendiri, Alkitab. Dan Allah mengatakan, Qul hatu burhanakum. Setiap kali dia membuat tuduhan, apapun tuduhan yang ia buat, Allah berfirman, Qul hatu burhanakum. Ayo, ajukan dalil kalian, bukti-bukti kalian, in kuntum shodiqin, dan begitu ia mengajukannya, gunakan kitabku. Kitabku akan mengajarkan pada kalian apa yang harus dilakukan. Dengan kitabnya. Insya Allah. Bolehkah saya bertanya kali ini? Ya, silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Seperti yang sama-sama kita ketahui, umat Kristen tetap mempertahankan Yesus Kristus. Tadi Anda bilang mereka juga harus menyiarkan Nabi Muhammad. Saya ingin melihat apakah ini benar atau salah, karena umat Kristen mengatakan bahwa Yesus Kristus sebagai Tuhan atau anak Allah. Jadi dia tidak seperti Muhammad. Muhammad bukan anak Allah. Dia tidak seperti yang Allah firmankan. Melihat dalil ini saja, kedengarannya, Yesus lebih mulia dari Muhammad. Bagaimana cara kita menghadapi dalil-dalil seperti ini? Kelihatannya Yesus lebih mulia dari Nabi Muhammad, Ya. bukan? Bagaimana jawaban Anda? Iya. Baik. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Anda lihat ketika kita merayakan ulang tahunnya, kita mengingatkan diri kita sendiri tentang hidupnya. Bagaimana dia mengorbankan segalanya demi kalamullah, kalam Allah. Dia harus melarikan diri demi hidupnya. Hal ini tidak menjadi inspirasi bagi kami. Pria Tuhan ini, dia bukan Tuhan. Dia bukan anak Tuhan. Dia hanya seorang utusan. Dia memberitahu kalian berulang-ulang. Dia bilang, aku seorang manusia seperti kalian. Qul innama ana basyarum mithlukum. Saya sama seperti kalian. Yuha ilayya. Tapi ayat Allah telah datang padaku. Annama ilahukum ilahu wahid. Bahwa hanya ada satu Allah. Itu saja. Lalu katakan, Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan pada mereka, tuhibbunallah fattabi'uni. Dia bilang, ikuti aku. Yuhibbukumullah. Allah akan mengasihi kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi, jika kalian mencintai Allah, kalian harus mencintai sang Nabi. Jika tak dapat mengasihi yang kalian dapat lihat, bagaimana dapat mengasihi yang kalian tidak bisa lihat? Jadi orang ini telah mengorbankan segalanya. Kita mengingatkan diri kita sendiri tentang hidupnya, bahwa kita juga harus meniru hidupnya. Firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi hampir dipastikan ia adalah contoh yang sangat terbaik. Jadi kita tidak menggantikan Yesus dengan Muhammad. Kalian menyembah Yesus, sekarang kami akan menyembah Muhammad? Astagfirullah, tidak ada muslim melakukan itu. Jika ada, kita harus jelaskan. Tapi saya tidak bisa membayangkan muslim menyembah Nabi suci Muhammad. 5 kali sehari para muslim mengucapkan, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku akan menjadi saksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dia bukan Tuhan, dia bukan anaknya. Jangan membuat kesalahan seperti yang telah dilakukan orang lain. Mereka menjadikan Nabi mereka Tuhan mereka. Mereka menjadikan pahlawan mereka Tuhan. Jangan lakukan itu. Dan pesan itu sudah tiba. Kaum muslim tidak menyembah Muhammad. Bahkan yang paling gila dari kita. Kami punya orang gila juga, Anda tahu itu? Iya. Berbagai macam kegilaan kita miliki. Di antara kita, ya, kelompok ini. Jika setiap orang punya kesempatan mendatangi saya akan cari kegilaan ini. Tapi, alhamdulillah, setelah ini mereka akan menghentikan saya tentang hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buku tentang Al-Quran ditulis dalam bahasa Inggris. Bisakah Anda mendapatkan salinan buku itu dalam bahasa India? Ya. Kalau memang tidak bisa, bolehkah kami mengkopinya dan kami perbanyak? Terima kasih banyak. Ya. Jawabannya adalah ya. Tapi saudara-saudara kita, cendekiawan kita, mereka mengatakan, ya masuhu illal mutahharun. Tidak ada yang boleh menyentuhnya kecuali mereka dalam keadaan suci. Terima saja. Anda dan saya, ketika Anda berada dalam kondisi janabat, najis, Anda dan saya tidak berhak untuk menyentuh Al-Quran. Karena kita terikat oleh hukum. Hukum itu mengatakan bahwa kita harus berada dalam kondisi tertentu sebelum Anda menyentuhnya. Bagaimana dengan non-muslim? Jadi ia bilang mereka tidak terikat oleh hukum kita. Pada saat mereka membaca syahadat, mereka terikat. Jika belum, mereka bebas. Lelaki itu menunjukkan ketulusan mengetahui kemurniannya. Dia bilang, aku ingin melihat kitab Anda tidak boleh menolak.
Seorang pria datang ke tokonya, dia ingin membeli mobil. Dia bilang, kalau Anda tidak tahu tentang mobil, beli mobil ini saja dulu. Anda mau beli mobil? Atau apapun, Anda beli dulu baru cari tahu. Tidak, tidak. Aku ingin cari tahu apa yang Anda jual sekarang. Sekarang saudara-saudara kita ini, sebagian besar dari Pakistan dan India, mereka bicara seperti itu. Jadi aku bilang tanya pada mereka. Anda lihat ada 6 juta polisi di Mesir. Terjemahan apa yang akan Anda berikan kepada mereka? Tanya mereka, terjemahan apa? Bahasa Cina? Zulu? Terjemahan apa? Mereka mengulang-ulang Al-Quran. Orang Kristen Lebanon, terjemahan apa yang akan diberikan pada mereka? Beritahu saya, tanya mereka, terjemahan apa? Nabi kita Muhammad SAW, Anda tahu beliau menulis surat ini ke Kaisar Persia, Kaisar Konstantinopel, Raja Mesir, Raja Yaman, Babilonia, 5 surat beliau kirim. Di hadapannya 5 surat dikirim. Dan masing-masing surat dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama dari Al-Quran. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan tepat di tengah-tengah surat, beliau menulis Kaisar Konstantinopel, ada ayat lain dari Al-Quran. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di kamar atas museum Istanbul. Katanya, Qul, katakan, ya ahlal kitab, hai orang-orang ahli kitab, ta'alau, marilah, ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, bahwa kami datang untuk masalah biasa di antara kami dan Anda. Allah na'buda illallah, bahwa kami tidak menyembah selain Allah, wala nusyrika bihi syai'an, bahwa kami tidak menyekutukan dia, wala yattakhidha ba'duna ba'dun arbabam min dunillah, bahwa kita tidak mengambil dari antara kami Tuhan dan pelindung selain Allah. Fa in tawallaw faqulu syhadu bi anna muslimun. Tetapi jika mereka berpaling, katakan pada mereka bahwa kami kaum muslim, kami berserah diri. 2 ayat dalam 1 surat. Dan ketika utusan berangkat, 1 kuda, 1 ashab, sahabat, dan 1 perkamen. Dia tidak diperintah bahwa ketika kamu menyerahkan surat ini, tanyalah pada orang itu, apakah ia telah membuat hosab? Katakan padanya untuk pergi dan datang? Tidak. Dia berkata berikan dengan segala hormat. Jadi ini adalah contoh yang dikirim oleh Nabi kita. Ia mengirim surat-surat dengan kalam Allah. Jika ini cukup baik bagi dia, ini cukup baik bagi saya. Jika Allah akan bertanya padaku, dia harus bertanya pada Rasulnya. Aku dijaga dengan baik, Anda dijaga dengan baik. Anda memberi, lihat kataku. Jika Allah akan mencekikmu, dia juga akan mencekik Rasulnya. Dia harus melakukan hal yang sama. Inilah yang harus dinilai. Aku berkata, apa yang Anda bicarakan adalah hati, tanggung jawab Anda. Anda memiliki hati yang bersih, maka Anda akan mendapatkan keuntungan besar. Kalau tidak, bahkan Abu Jahal, bacaannya, pemahamannya, pendengarannya tidak berguna baginya. Ia tetap kotor, walau sering dia mandi. Assalamualaikum. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Saya berasal dari negeri yang sangat jauh sekali dari sini. Saya melakukan perjalanan 3 hari untuk mencapai daerah sini dan ingin mendengar masalah-masalah yang ingin Anda sampaikan. Pertanyaan saya ini berbicara tentang orang-orang Kristen. Anda selalu bilang mereka punya pola tertentu dan apa yang mereka sebut dengan roh. Mereka mempunyai roh. Mereka berbicara dengan Yesus. Walaupun Anda katakan pada saat itu mereka kelihatan sedikit ketakutan ketika Yesus datang. Tapi mereka berbicara dengan Yesus. Tapi kita keluar dari konteks itu. Sekarang ini ada pemikiran populer lainnya di Amerika. Negeri yang kita tahu sangat bebas sekali di sana kehidupannya. Yaitu bahwa mereka tidak peduli Tuhan apa saja yang Anda percaya. Tapi selama kau menjadi orang baik, kau tidak mengganggu orang, maka kau akan baik-baik saja. Bagaimana Anda menanggapi ini? Ini semua membuat saya memberikan serangkaian kuliah. Apa yang telah saya sarankan, dan ini tersedia dalam video, kaset, dan juga buku-buku. Anda dapatkan mereka dan gunakan. Semuanya telah dibahas, insya Allah. Kemudian pengalaman ini saya bilang, dapatkan dan saya mendapatkannya. Robert Douglas terlibat dalam perdebatan lain. Dapatkan. Kansas City, iya kan? Dapatkan mereka. Mereka menghibur, Anda akan menikmati itu. Ada sisi hiburan dan juga ada pendidikan di dalamnya. Dan Anda pasti akan ketagihan, insya Allah. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya ingin bertanya, baru-baru ini ada sebuah perdebatan di sebuah program televisi. Dan dia memberikan referensi, lalu menyebutkan tentang program kaum muslim.
Dia juga menyebutkan tentang Al-Quran, padahal dia sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Saya ingin tahu, apa tanggapan Anda tentang acara pada masalah itu? Apakah dia pantas untuk meminta maaf pada seluruh kaum muslim? Atau tidak? Terima kasih. Dia telah membuat rekaman lagi untuk permintaan maafnya. Ia bilang, dengar, saya mengeluarkan pernyataan tertentu dalam ketidaktahuan. Saya tidak tahu, dan saya minta maaf tanpa syarat. Dan dia bilang saya tidak akan mengulangi kata-kata tersebut. Cuma ingin bilang beberapa dari Anda mungkin belum pernah mendengarnya. Namun dia bilang, sekarang Anda ulangi kata-kata tersebut. Kata-katanya. Dia bilang aku tidak akan mengulangi kata-kata itu. Saya rasa sudah sekitar 2 tahun yang lalu saya membuat pernyataan yang menghina di televisi tentang Al-Quran. Jika Anda tidak mendengarkannya pada minggu itu, saya tidak akan mengulangi pernyataan itu lagi. Ada satu masalah yang selama ini selalu mengganjal di dalam hati saya. Iya, Dan akan saya tanyakan di pertemuan ini. benar. Mudah-mudahan Anda bisa menjelaskan kepada kami semua. Begini, ini tentang teori Yesus. Benar. Apakah dia kembali lagi setelah penyaliban? Dan apakah dia tetap memiliki daging dan tulang? Benar. Padahal dia sudah sebagai roh. Apa tanggapan Anda? Oh, tidak. Selama ini Anda memimpin dari sana. Anda lihat, begitu mudah. Hal ini sangat mudah. Jika Anda tahu sedikit saja tentang bukunya, Anda harus menguasainya. Lalu Anda mengutip dia dari bukunya sendiri. Anda tahu saat Yesus kembali dari ruang atas saat perjamuan terakhir, setelah penyalibannya, dia bilang, ya dia tahu. Aku bilang, dia datang dan mengucapkan semacam, Assalamualaikum. Dalam bahasa Ibrani, ia berkata Assalamualaikum. Murid-muridnya ketakutan. Mengapa mereka ketakutan? Jadi bukunya mengatakan bahwa kami ketakutan karena mereka bilang ia adalah hantu. Roh menakutkan. Jadi saya minta mereka untuk bertanya, apakah dia tampak seperti hantu? Dia bilang tidak. Jadi mengapa mereka berpikir bahwa itu adalah hantu ketika ia tidak terlihat seperti hantu? Bagaimana jika Anda tahu, kemudian aku katakan pada mereka, saya katakan Yesus, coba untuk membuktikan bahwa dia bukan seperti yang mereka pikirkan. Jadi dia bilang, unzuru ila yadaya wa ila yadaya. Dia berkata, lihat tangan dan kakiku. Ini an abwa. Bahwa ini adalah aku sendiri yang merasa malu. Orang bodoh, apa yang kau takutkan dariku? Dia bilang, dusuni wanzuru. Pegang aku dan lihatlah. Fa'innahu alaihissalahu lahmu wa izanu. Kalau roh tidak memiliki daging dan juga tulang. Ini bahasa yang sangat sederhana. Saya tanya Dr. Robert Douglas. Ketika orang itu bilang padamu roh tidak memiliki daging dan tulang. Saya ingin Anda mengatakan pada pendengar Anda dalam bahasa Anda, ketika Anda mengatakan roh tidak memiliki daging dan tulang itu, berarti roh memiliki daging dan tulang. Katakan pada mereka, katakan, dan saya akan mengakuinya. Dia tidak bisa, dia tidak melakukannya. Artinya Anda harus menguasainya. Insya Allah, Anda melaksanakan perintahnya.